Oke, oke. Saya lanjut ya, Pak. Ya, Oke, saya sudah tampil ya. sudah. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ah, Ini mau saya share nih mengenai bahasa ini. Oke, ini mengenai eh, fitur ya yang ada di Simdiklat, terkhusus di jam pelajaran. Nah, jam pelajaran ini bayangannya itu seperti SKS ya kalau kita dulu di perkuliahan ya, satuan kredit semester, sebagai satuan pengukur beban ya, beban dari mungkin nanti dikonversikan ke nilai-nilai gitu, nilai kelulusan dan sebagainya. Nah, nah dari JP sendiri atau jam pelajaran itu satuan waktu standar ya dalam kegiatan pembelajaran. Ya, bahwasannya memang ada aturan sendiri ya, mengenai pegawai negeri sipil ya diwajibkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang minimal 20 jam pelajaran gitu ya. Berarti dia harus mengikuti kegiatan pembelajaran selama 20 ya satuan waktu. Di mana satuan waktu itu masing-masing 45 menit. Nah, apabila satu JP ya itu sama dengan 45 menit. Contoh di sini ada 2 JP berarti sekitar 1 jam 30 menit. Nah, sepertilah kalkulasinya gitu. Mau teman ya, kenapa kita membutuhkan jam pelajaran gitu. Mungkin nggak diskusi sih, cuman saya coba apa ya, semacam apa memaparkan ya suatu materi yang nanti coba kita discuss bersama. Nah, pertama tadi kenapa kita membutuhkan JP sih? Nah, di sini itu ada beberapa peraturan sih yang menjadi dasar dari eh apa namanya, semacam satuan tersebut gitu. Di sini ada PP ya, peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2017 yang diubah ya menjadi peraturan nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil tiap PNS itu dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran ya dalam 1 tahun. Itu paling sedikit. Ada atau ya, apa namanya, sektor sekretariat daerah ya nomor 119 tahun 2021 tentang pemuktairan riwayat pengembangan kompetensi pegawai dan Sekda nomor 29 tahun 2023. Nah, ini biasa kita selalu highlight nih tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi minimal sampai 40 JP. Makanya distandarkan tuh PN apa ASN untuk mencapai minimal sebanyak 40 JP gitu. Nah, lalu di sini ada eh, pemenuhan target sasaran khusus di sini terdapat di Provinsi DKI Jakarta ya tentang implementasi pengembangan kompetensi ASN ya di lingkup DKI sebanyak 40 JP atau jam pelajaran per tahun bagi seluruh pegawai gitu. Jadi memang sudah ada dasarnya gitu. Kenapa sih JP ini sangat penting gitu. Ya nanti kalau teman-teman ada diskusi, tanya. Oke, mungkin saya lanjut aja. Kenapa sih ya JP itu berkaitan dengan perolehan nilai PSN? Nah, nah ini tuh semacam informasi ya mengenai JP yang ada di Simdiklat. Nah, mungkin mengenai JP, mengenai IPSN nanti kita coba diskusi lagi di sesi selanjutnya. Nah, di Simdiklat itu ya ada jam pelajaran di sini tuh contoh 302 itu nilai eh, apa namanya kalkulasi ya atau perhitungan dari si JP yang diterima oleh pegawai tersebut. Nah, contoh di sini ya, nama pelatihannya itu apa ya? Ini seperti jenisnya ya, teknis, yang lainnya kepemimpinan dan sebagainya. Nah, di sini tuh ada seperti
nama nama pelatihannya gitu kan. Podcast Rabu Belajar misalnya atau diklat apa gitu. Nah, itu semua itu ada perolehan JP-nya gitu. Jam pelajarannya. Jadi setiap diklat itu tuh ada jam pelajarannya tadi. Di sini ada 2 JP gitu ya. Nah, jadi pegawai itu memang di diharuskan gitu untuk mengikuti pelatihan ya karena tadi untuk memenuhi standar ukuran ya beban yang harus ditempuh selama menjadi pegawai. Nah, jadi di Simdiklat itu sudah eh, menyediakan ya mengenai di sini itu kalau nggak salah ada fitur ya biodata pegawai gitu. Di sini bisa ngelihat ya. Ini emang di sini saya sensor sih. Di sini ada nama pegawainya, NIP-nya, lalu di sini ada jabatannya ya jabatan saat ini, lalu ada apa namanya dia di perangkat daerah mana, JP-nya berapa dan EPSN-nya berapa. Nah, EPSN juga nanti ada standarnya. Nah, di sini info detail EPSN pegawai. Ya, nilai EPSN-nya itu berapa. Nah, di sini karena di sini tuh mengikuti ini ya jabatan gitu. Di sini dia masuk ke apa namanya? Seharusnya sih nanti dia akan masuk ke beberapa jabatan. Contoh dia di apa namanya? Teknis. Nah, di sini udah ada nilai rata-ratanya gitu yang harus dicapai. Terus berapa? Nah, ya berarti kalau kosong ya berarti memang karena kan itu akumulasi juga ya nilai per tahunnya gitu kan. Makanya nih ke pegawai-pegawai khususnya itu selalu tuh biasanya tuh di akhir tahun baru tuh eh semacam apa namanya? Semacam eh semacam harus memenuhi nih JP dia gitu. Makanya eh, CP dan IPSN itu perhitungannya sangat penting, penting gitu. Paling itu sih yang bisa saya ini. Mungkin nanti ada diskusi dari teman-teman mengenai JP. Oh, oke, oke. Berarti tuh apa yang kita bikin, apa yang kita inisiat tuh berdasarkan udah ada undang-undangnya ya, Ki ya. Ah, iya bener banget. Ada dasarnya bang, betul. Mm-mm. Nggak cuman sepengen kita aja nih, HSN 40 deh gitu. Iya, Ternyata udah betul. ada Sekda sama PP. Betul. Ya, pertama itu dari sisi penyelenggaranya bang. Itu kan Mm-mm. dia nggak buat diklat, itu ditentuin tuh jumlah JP berapa gitu sih. Jadi Mm-mm. emang peserta nanti ya hasil perhitungannya tadi Mm-mm. dari mana? Dari JP dan hasilnya di nilai IPSN itu. Oke. Nah, betul. Ya, jadi JP ini ibarat kalau kuliah itu SKS ya, dan IPASN ini IPK-nya lah istilahnya, indeks indeks prestasi. Kalau di kuliah kan kita nyebutnya IPK. Eh, di sini juga sama nih, IPASN juga maksimum 40 ya. Nah, perhitungan nilai 40 itu kalau nggak salah nanti disesuaikan dengan jabatannya. Kalau dia eh, di sini ada empat kelompok, ada manajerial, fungsional, teknis, dan lainnya. Nah, nanti itu tinggal menyesuaikan nih. Kalau dia itu pelaksana, dia ada di posisi diklat lainnya yang dinilai. Nah, di sini ada kriterianya nih. Kalau dia sudah memenuhi eh, 20 JP, berarti dia bisa mendapat nilai atau poin UP itu 22,5. Nah, diklat lainnya itu juga kalau dia sudah memenuhi, maka dia akan mendapat nilai poin 17,5. Jadi di total itu akan mendapatkan poin 40. Jadi itu poin maksimum kalau dia ada di posisi teknis ya, atau misalnya biasanya di pelaksana, jabatan pelaksana ya. Kalau yang jabatan fungsional berarti dia ada di posisi diklat fungsional. Dia posisinya juga sama tuh, kalau memenuhi nanti dia akan mendapat nilai sesuai dengan porsinya, sama 22,5. Juga kalau dia posisinya struktural
manajerial ya, nanti dinilai juga di diklat manajerialnya. Nanti kalau dia memenuhi, maka dia akan mendapatkan poin tersendiri itu. Yang artinya nanti totalnya akan tetap masing-masing posisi, baik di manajerial, fungsional maupun teknis, dia akan mendapatkan IPASN maksimum itu 40, yang artinya sudah memenuhi semua persyaratan yang diharuskan terkait dengan pengembangan kompetensinya. Jadi mungkin nanti untuk yang detail di IPASN ini uh, akan berkaitan juga dengan JP-nya yang dia nilai, apa yang sudah dia ikuti. Cuma ini basisnya kan per tahun penilaiannya. Berarti diklat yang atau JP yang dinilai, apa yang diperhitungkan itu adalah diklat-diklat yang diikuti di tahun tersebut. Nah, jadi kalau misalkan mau menghitung IPASN tahun 2025, berarti berkaitan dengan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan di 2025. Tapi ini berlaku hanya untuk yang posisi teknis dan fungsional. Ya kalau nggak salah nih, nanti bisa dikoreksi lagi. Cuman untuk yang manajerial, biasanya dia ada syarat-syarat tertentu nih. Dia ada di posisi ya, mana nih, eselon 1, eselon 2, atau eselon 3. Nah, dan masing-masing level eselonnya ini ada diklat tertentu yang harus sudah diikuti. Dan ini tidak harus di tahun berjalan. Pokoknya selama dia sudah mengikuti diklat yang sesuai dengan posisi eselonnya, maka itu sudah berarti dia sudah mendapatkan nilai poin maksimum di posisinya tersebut. Misalkan dia sudah mengikuti diklat kepemimpinan 2 untuk eselon 2. Lalu dia sekarang menjabat sebagai eselon 2, maka dianggap sudah memenuhi. Nah, ini yang mungkin nanti bisa diperdalam lagi pada sesi penjelasan mengenai IPASN ya. Tapi secara umum pemahaman atau hubungan antara JP dan IPASN itu analoginya adalah kalau kita kuliah di JP itu adalah SKS-nya. Jadi kalau kita ambil kuliah tertentu, ya kan kita kan ada dapat berapa SKS nih. Lalu IPASN itu mirip dengan IPK, indeks prestasi juga sama, dan basis poinnya pun 44 ya. Jadi 40, tapi uh, tetap nilai perhitungannya itu yang agak berbeda dengan nilai perhitungan kalau IPK di masa kuliah. Tapi secara analogi kurang lebih seperti itu. Mungkin itu yang coba saya bisa tambahkan terkait penjelasan tersebut. Baik, terima kasih Pak Adi atas tambahannya. Ya, benar banget ya. Bahwasannya memang itu akumulasinya seperti itu gitu. Dan baik lagi, ya nanti kita coba akan kembangin ya diskusi-diskusi kita. Kenapa sih kita harus pakai PSN gitu? Apa sih dasarnya dan sebagainya. Nah ini tuh belum mencakup semuanya ya. Nanti teman-teman bisa melihat ya eh, video kita di sesi selanjutnya ya mengenai apa namanya sertifikat gitu, perolehan sertifikat dan penggunaan diklat dan sebagainya gitu. Itu ada dasar dari eh, apa namanya suatu kebijakan itu dibentuk gitu sih. Jadi tidak semata-mata fitur yang ada di sistem itu dikembangkan melalui asumsi-asumsi pribadi aja gitu kan. Mungkin seperti itu sih. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Cukup Ki. Hmm. Ya, baik, terima Keren kasih keren. eh, apa teman-teman sekalian yang sudah menonton. Semoga kita bisa berdiskusi kembali ya di lain sesi dan yang pastinya banyak banget lah
sesi-sesi yang kita akan kupas ya sampai dengan akar-akarnya mungkin. Mungkin itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.